Candi Borobudur bukannya sebuah destinasi wisata, tetapi juga ruang hidup bagi masyarakat di sekitarnya. Seiring berkembangnya kawasan wisata, terjadi berbagai perubahan yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga mempengaruhi cara hidup, budaya, dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Dalam perspektif antropologi, perubahan ini menunjukkan bagaimana manusia beradaptasi dengan ruang yang terus berkembang, sekaligus menghadapi tantangan dalam menjaga identitas dan keseimbangan lingkungan. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah relokasi pedagang dari kawasan dalam candi ke area baru, yaitu Museum dan Kampung Seni Borobudur. Pada tahun 2023 hingga 2024, relokasi ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian situs budaya sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan. Namun dari sudut pandang masyarakat, perubahan ini tidak hanya soal tempat berjualan, tetapi juga perubahan cara bertahan hidup. Pedagang yang sebelumnya berada di pusat keramaian harus beradaptasi dengan lokasi baru yang belum tentu memiliki jumlah pengunjung yang sama. Dalam kajian antropologi, hal ini menunjukkan bahwa ruang ekonomi masyarakat tidak bersifat tetap, melainkan mengikuti kebijakan dan perkembangan kawasan. Manusia dipaksa untuk beradaptasi bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial. Jauh sebelumnya, sejak sekitar tahun 2021 hingga 2022, penataan kawasan mulai dilakukan melalui perubahan fisik rumah-rumah warga di sekitar Borobudur. Penataan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan selaras dengan kawasan wisata. Rumah-rumah warga mengalami penyesuaian terutama pada bagian halaman yang dibuat lebih seragam dengan penggunaan material tertentu seperti batu bata. Upaya ini bertujuan untuk membentuk identitas visual kawasan yang lebih tertata dan menarik bagi wisatawan. Namun, dalam kajian antropologi, perubahan ini tidak hanya dilihat sebagai penataan fisik semata. Rumah yang sebelumnya merupakan ruang privat kini juga menjadi bagian dari representasi kawasan wisata. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna ruang di mana tempat tinggal tidak lagi hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bagian dari citra yang ditampilkan kepada publik. Pertanyaannya, apakah identitas asli masyarakat tetap terjaga atau justru mengalami penyesuaian demi kepentingan pariwisata? Di sisi lain, perkembangan kawasan wisata juga membawa dampak positif, terutama dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan sekitar Borobudur kini semakin hidup dengan berkembangnya UMKM lokal serta pemanfaatan ruang publik. Kegiatan seperti Car Free Night dan hiburan masyarakat yang diadakan pada waktu malam minggu menjadikan kawasan ini tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek dan perkembangan pariwisata, tetapi juga sebagai pelaku utama yang menggerakkan aktivitas ekonomi dan sosial. Namun demikian, meningkatnya aktivitas manusia juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan seperti kebutuhan fasilitas, pengelolaan kebersihan, serta daya dukung kawasan yang harus tetap dijaga. Secara keseluruhan, perkembangan kawasan wisata Candi Borobudur menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam perspektif antropologi, perubahan ini menjadikan bentuk adaptasi masyarakat terhadap perkembangan zaman. Namun, di sisi lain, hal ini juga menjadi pengingat bahwa keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan budaya harus tetap dijaga. Keberlanjutan suatu kawasan wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan dan jumlah pengunjungnya saja, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat di dalamnya mampu menjaga harmoni dengan lingkungan, serta mempertahankan identitas budayanya di tengah arus perkembangan yang terus berlangsung.